Ayo, coba kanan dikit yuk. Kiri, 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 kiri. Kanan, kiri. Maju, mundur. Kayak susah ya. Susah ya. Kalau kita mau dapat foto yang bagus, ternyata susah ternyata yuk. Kamu kali yang nggak bisa moto. Coba lagi coba. 1, 2, 3. Cekrek. Ada bunyinya yuk ternyata. Ada bunyi. Kayaknya ini aku ternyata pinjem yuk. Oh, Ini ada yang pinjam, punya. pantas saja kamu nggak bisa makainya ya. Iya, dan di studio ternyata sudah hadir nih yuk yang udah ahli fotografi. Ya Aku udah, serahin kasihnya ahli aja. Ini Mas, makasih ya Mas sudah dipinjemin. Makasih Mas, makasih. Nah ini siapa nih yuk yang hadir yuk hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari komunitas Kebumen Memotret. Iya betul banget nih. Nah ini di sini ada 4 orang nih. Iya. Ini leadernya siapa nih? Saya Nih. Nah, Nah ya. Ya. Silakan memperkenalkan diri Mas. saya Reski, sebelah saya ada. Sisi. Kemudian Dipakai mic-nya. Andre. Pakai mic-nya. Mas Andre, Saya Fauzan. Fauzan. Ya. Nah ini teman-teman dari Kebumen Memotret. Kebumen Jadi ini Memotret tadi ya. Reski, Mas Sisi, Reski, Mbak Zizi, Mas Andre, Mas Andre, sama Mas Fauzan. Nah ini Mas, Mhm. kita berbincang-bincang terlebih dahulu tentang Kebumen Memotret nih Mas. Baik. Sebenarnya apa itu sih Kebumen Memotret Mas? Kebumen Memotret adalah sebuah komunitas fotografi di Kebumen, Iya. di mana dalam perkembangannya kami mendapatkan anggota yang tumbuh kembang dalam kecintaannya di dalam dunia fotografi. Kami berdiri pada tanggal 2 September 2011. Awalnya Dari 2000. 11. awalnya nama kami adalah KPC, Kebumen KPC. Fotografi Community. Oh KPC. 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 KPC 2 tahun, Kebumen Memotret 2 tahun. Mengapa KPC itu melebur menjadi KM? Karena kata-kata KPC fotografi itu dinilai kayak orang yang masuk itu hanya kalangan fotografer, orang-orang yang udah pahami betul settingan kamera tuh kayak gimana, bagus apa enggaknya. Nah, dileburnya kata memotret itu supaya diterima khalayak umum secara luas kayak gitu. Karena dengan kata memotret tidak ada batasan mengenai usia. Tidak ada batasan mengenai kamera yang digunakan. Iya, Tentang kreativitas kita tuh nggak ada yang dipertanyakan. Jadi harapannya Kebumen Memotret itu ke depan adalah merangkul semua masyarakat secara luas begitu. Sebelum kita lanjut nih yuk, ternyata ada liputan nih tentang Kebumen Memotret. Silakan.
ceritanya Seru banget ya. seru banget. Seru. Ternyata profil mereka tuh sangat menarik ya Yu ya. Tadi kita mau nanya nih, tadi ulang tahun ya? Ulang tahun. ke? Kedua. Kedua. Aduh, ulang tahun kapan dirayain kayak gitu ya? Ya, mau tanya lagi ya. Ya. Jadi tadi kan dibilang 2011 ya. Sebenarnya tujuan pembuatan komunitas ini tuh apa? Tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah pertama adalah menumbuh kembangkan potensi dalam diri kita dalam dunia fotografi. Kedua adalah mengembangkan potensi kita mengenai keterampilan, skill kita terhadap dunia fotografi yang ditunjang ntar ada namanya wawasan pengetahuan di sana. Jadi kita emang tujuan dari KM itu adalah kepenginnya membentuk kesadaran kita bahwa fotografi nilai seni itu sangat penting di sini. Seni penting deh. Intinya itu seni. Seni. Ya. Nah, kemudian dari anggotanya sendiri nih Mas. Anggotanya itu apa terbatas orang-orang Kebumen yang punya kamera atau siapa nih Mas? Bisa dijelasin nih Mas. Kebetulan semenjak kami berubah menjadi KPC, Iya. jadi KM itu apresiasinya lebih luas. Jadi gitu. beberapa kali kami membuat sebuah event itu ada yang pakai kamera pocket, ada yang pakai kamera HP, dan itu aku sangat seneng. Jadi orang itu nggak terbatas. Jadi karena kebiasaan kita itu terhadap dunia fotografi, aku belum punya kamera, belum punya apa. Iya. Jadi kita di awal ini udah kalah, nggak mau berkembang dalam dunia seni. Nah, harapannya di sini emang kami merangkul dari semua orang yang ingin belajar, entah itu Kebumen ataupun luar Kebumen. Karena emang tujuan kami tuh nggak memilah-milah mana yang ibaratnya Kebumen, mana yang mana, ayolah gabung sama kayak gitu lah, bareng-bareng jadi aja. nggak terbatas sama yang punya DSLR Iya ya? juga. Kamera handphone aja bisa ya? Bisa. Terus nanti kita ada ini, apa? Ada pelatihannya gitu apa nggak? Pelatihannya, Atau hanya sharing gitu? pelatihannya biasanya kita ada dua. Pertama adalah sharing, kedua adalah workshop. Kalau workshop adalah biasanya kita sisip dengan lomba. Jadi workshop ada pemateri di sana, pembicara di sana, entar ada huntingnya, terus lomba. Kalau sharing itu hanya sekedar kita menyampaikan sebuah materi-materi mengenai fotografi, begitu. Oh, jadi nanti pun ada pembicara-pembicara yang sudah sudah tahu di bidang Yes. fotografi Iya. gitu ya Mas. Tentunya dari orang Kebumen atau dari mana nih Mas? Pertama kami akan mengangkat mengenai workshop itu ataupun sharing dari kalangan kita sendiri, dari admin. Pertama satu itu, kedua kami juga tidak menutup kemungkinan di luar admin atau di luar anggota KM itu untuk bersama-sama membuat sebuah event. Jadi kita juga beberapa juga sering membuat event itu dari pembicara di luar KM. Nah, dan yang ketiga adalah emang pembicara dari orang memiliki kredibilitas tinggi terhadap dunia fotografi. Kita pernah mendatangkan orang dari kayak tadi di iklan itu dari Jakarta, Mas W.S. Pramono. Kemudian sebelumnya kita pernah juga mengundang dari Australia, Benjamin Sherap. Iya. Wah. Ternyata dari luar juga bisa mendatangkan. Iya. Ya, Dede ini dua ini mah dicuekin ini. Kalau ini Mas siapa tadi? Mas Andre sama Mas Fauzan itu sebagai apa di komunitas? Kalau saya sendiri itu Foto model, Mas. Enggak. Udah kadang-kadang. Kok anggota? Anggota. Sejak kapan Mas gabung di Aku gabung mulai bulan Juli Juli kemarin. Juli kemarin. Wah, berarti Baru. masih baru ya. Anak baru. Anak kemarin. baru. Ya. Kalau Mas Mas Andre. Andre Anggota juga anggota juga. Gabung dari awal. dari Oh, dari 2011. awal pembentukan. Dari awal pembentukan. Wah, sudah lama ternyata. Udah solid ini berarti ya? Nah, pemirsa, kita masih akan membicarakan banyak mengenai Kebumen Motret dan tentunya nanti ada event menarik dari mereka Iya. setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi sebelum itu kami mengingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami masih sangat menunggu di line telepon kami di 0287 382 453 atau melalui SMS di 0822 4257 1111 atau dapat mention di Twitter kami di @ratihtelevisi. Ya, sekali lagi kami ingatkan, kami mengharapkan partisipasi Anda di line telepon 0287 382 453 atau Anda dapat mengirim SMS melalui 0822 4257 1111 atau Anda dapat nge-tweet di Twitter kami di @ratihtelevisi.
Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bergabung bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Ya, sebelum kita lanjut ke teman-teman dari Kebumen Motret, kita ada SMS nih yuk. SMS dari pemirsa. Ya, mana nih? Nah, ini dari 0838633537 sekian. Kenapa wisata gua jarang diperkenalkan padahal gua-gua di Kebumen cukup banyak? Ya. Iya bener banget nih. Terus ada lagi dari 0822211012 sekian. Saya apresiasi atas kegiatan Anda menumbuhkan kemandirian anak untuk anak muda agar lebih maju. Saya Heri Setiawan dari Gombong. Nah, ini untuk mas-mas dari Kebumen Motret, ada apresiasi dari Mas Heri tadi ya. Ini ada Pak Trisno Dari Kuarasan. 08578125 sekian. Ya. Tadi pagi lewat jalan setelah masuk perbatasan dengan desa Demangsari, daerah terkenal sebutan Bayawulung, ikut Kabupaten Kebumen. Jalan banyak berlubang, boleh dikata membahayakan. Mohon memperbaiki jalan tersebut supaya tidak menjomplang bila dibandingkan dengan jalan yang selebihnya yang ikut Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Oh, jadi perbatasan deh. Iya, dari Demangsari ya tadi ya. Terus ada lagi dari 0857994777 sekian dari aku Rohmah dari Petanahan mau usul. Rohman. Oh iya. Dari Petanahan mau usul jalan Podo Urip SD Petanahan kalau bisa dicor beton. Soalnya kalau di aspal rusak terus. Buang anggaran saja. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Oke. Ya, sekarang kita balik lagi ke Kebumen Motret nih. Tadi udah dijelasin mengenai sejarah, kemudian dari anggota-anggotanya dan tujuannya. Sekarang yang ingin kami tanyakan, kegiatan apa saja nih Mas Reski yang sudah dilakukan? Baik. Yang pertama adalah pameran foto. Pameran foto adalah itu untuk menghargai seniman di sana. Yang dimaksud adalah daripada kita upload di media sosial, seorang seniman, seorang artis akan lebih dihargai dalam berupa bentuk karya yang dipamerkan ke khalayak umum. Yang kedua adalah hunting. Hunting di sini emang tujuan kita yang pertama adalah silaturahmi. Antar anggota yang baru ataupun emang yang udah lama nggak kumpul, terus kumpul bareng di sana. Terus biasanya dalam proses hunting kita akan selipkan mengenai lomba. Lomba di sini emang kita itu bermaksud untuk tahu seberapa jauh kita dalam fotografi, seberapa besar skill kita di sana. Nah, yang ketiga adalah mengenai kayak sharing, mengenai kayak misalnya ada anggota yang baru yang belum mengenal fotografi, ayolah kita sharing bareng-bareng dari awal proses fotografi itu seperti apa gitu. Mereka menarik sekali kegiatannya ya. Gitu ya. Apalagi ada jadwal ini nggak, jadwal yang tentu, misalnya ada yang ingin bergabung itu datangnya kemana, jam berapa, atau ada rapat rutin gitu? Kebetulan sebagian besar dari kami itu udah memiliki kesibukan. Jadi ada yang kuliah, ada yang kerja, ataupun ada yang udah berkeluarga. Jadi kami jarang sekali sekarang tuh aktif kumpul. Biasanya kalau semisal kita ada acara, semisal acaranya minggu ini, sebelumnya kami akan sangat terbuka terhadap orang yang ibaratnya ingin gabung kepada kita dan ingin tahu mengenai fotografi, kita akan sharing di sana. Jadi paling enggak 1 minggu atau 2 minggu sebelum acara kita akan terbuka di situ. Pengumumannya lewat Facebook ya? Iya biasanya, enggak hanya Facebook, Instagram dan Twitter juga. Nah, ini di tengah-tengah mereka ada satu yang dari tadi bikin mata saya Aduh. klinik-klinik nih. Mbak
Zizi. Iya, oke Mbak Zizi. Mbak Zizi udah berapa lama di dunia modeling, Mbak? Sudah 3 tahun. Sudah. Iya 2012. 2012. 3 tahun nih. 3 tahun. 4 tahun sekarang. Oh, pas. Iya. 2016. Iya. Oke. Dari di dunia modeling sudah 4 tahun. Kira-kira apa sih kesulitan yang dihadapi di lapangan kalau sebagai seorang model, apalagi yang mau diambil fotonya begitu? Kalau kesulitan itu waktu pertama kali mungkin ya. Mungkin kalau waktu pertama kali kan ada lokasinya juga, terus gayanya mau kayak gimana, kayak gitu. Mungkin itu kesulitan kita buat menyesuaikan lokasinya kayak gitu. Tema ya? Iya, temanya. Sesuai tema, berarti Sesuai tema. model itu juga harus tahu nih temanya terlebih dahulu, apa yang mau dipakai juga ya Mbak ya. Kemudian sekarang sama Mas dari Kebumen Motret sudah berapa lama kerjasama? 2012 ya, sejak awal 2012. Sejak awal Iya. menjadi model itu langsung gabung sama Kebumen Motret ya? Iya. Oh iya. Kemudian kita beralih sama Mas sebelah saya ini loh. Oh, Ya, ini terlihat ganteng. yang Mas yang ganteng kuat banget dari yang tadi kuat, berdiri ya Mbak ya. kuat banget ya, masih kuat ya? Kuat. Ini mau nanya nih, kalau teknik memotret yang baik itu gimana? Misalnya, gelap nih backgroundnya, kalau agar bisa dapat gambar yang bagus walaupun gelap atau terlalu terang itu gimana? Jadi gini, kalau memotret itu ada dua. Yang pertama itu komposisi, dan yang kedua exposure. Komposisi dan exposure. Apa itu? Komposisi itu meliputi angle pengambilan, misal model di sana, kita di tengah atau di mana, yang penting jangan terlalu pinggir itu. Jangan terlalu Ya, pinggir. terus framing, misal ada bunga-bunga gitu, mobil, batu foreground. Exposure sama? Exposure. Oh, Exposure exposure. itu meliputi jadi settingan kamera. Oh, settingan kameranya. Jadi ada diafragma, itu bukaan. Jadi semakin besar diafragma, semakin bokeh. Bokeh itu blur ibaratnya. Semakin besar diafragma, semakin blur deh. Ya. Kayaknya biar cantik itu harus dibesarin diafragmanya ya deh. Terus Kemudian ada ISO. ISO, Nah, Ya. ISO itu fungsinya untuk fungsinya untuk menambah pencahayaan. menambah pencahayaan. Oh, jadi kalau misalnya di tempat gelap ISO-nya harus lebih banyak ya? Lebih banyak. Oh iya iya iya. Terus ada shutter speed. Shutter speed itu Shutter buat speed. kecepatan Buat cahaya. kecepatan cahaya, betul. Iya, Kok tahu ya? Ada speednya mas. Oh iya. Benar benar. Terus ya mungkin itu 3. Jadi ada 3 poin penting. 3 poin ya. penting. Saya sebenarnya juga tidak begitu mengerti ya. Cuman jika Anda ingin bergabung bersama komunitas ini, Anda silakan langsung kontak ke Facebook aja. Iya. Nah tadi ada satu pertanyaan yang mengganjal nih buat Mbak Zizi. Mbak Zizi sebagai seorang model, tips-tips untuk tentunya orang yang punya passion di dunia modeling itu apa? Kalau tipsnya itu pertama ya menyesuaikan tempatnya gitu, temanya apa, terus menyesuaikan dengan fotografernya. Kadang fotografernya harus kayak gini, kita posenya harus gimana kayak gitu. Kan kadang-kadang orang yang dalam mengambil. dia punya minat sekali di dunia modeling gitu ya Mbak. Tapi kadang-kadang tuh yang jadi penghalang itu tinggi badan Mbak. Ini pasti nih, pemirsa di rumah juga pasti kayak gitu nih. Kalau mau, aduh aku mau jadi model tapi aku pendek gitu. Sebenarnya apa tinggi badan itu jadi satu kriteria yang penting atau gimana? Tidak, asalkan itu kita menyesuaikan aja, apa namanya, tetap belajar gimana caranya jadi seorang model kayak gitu. Tetap belajar menyesuaikan apa namanya, temanya apa, terus apa ya, mendalami tentang dunia model, terus belajar terus lah pokoknya kayak gitu. Nggak, jangan cepat mengeluh kayak gitu, tetap belajar aja. Jadi nggak ada batasan ya Mbak. Nah ini Iya. untuk Mas yang satu ini nih. Yang buat Mas Andre nih. Buat Mas Andre pertanyaannya. Kesulitan apa saja sih yang misalnya yang paling sulit tuh memotret yang seperti apa sih? Kalau paling Apakah- sulit itu kita kekurangan cahaya. Kekurangan cahaya. Kalau model amatiran nggak begitu sulit ya Mas ya? Nggak. Kalau saya yang langsung difoto Oh, amatiran, langsung cantik. Kan jadi kesulitannya yang paling sulit itu kekurangan cahaya ya. Mm-mm. Kalau kelebihan nggak begitu. Kalau kelebihan enggak kan kita bisa dikurangi itu tadi ada exposure, ada ISO nanti bisa Bisa dikurangin. dikurangin.
Jadi Kalau kekurangan cahaya itu biasanya kita Yang jadi kendala ya Mas. butuh cahaya tambahan ya, paling kita siasati pakai flash. pakai flash. Pakai flash. Oh, kalau misalkan kita malam hari nih Mas, Nah, tanpa flash kita harus memotret, itu gimana caranya? kalau Tapi jangan kemana-mana, jangan dijawab Jangan dulu. tidur dulu. Jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari oleh dan untuk Kebumen. Nah, lanjut pertanyaan yang tadi nih Mas Andre. Yap. Mengenai bagaimana cara foto di malam hari kalau nggak pakai flash. foto di malam hari nggak pakai flash. Iya, atau mungkin cahayanya minim gitu. Cahaya minim. Mm-mm. Kalau malam hari cahaya minim nggak pakai flash, yang wajib kita punya adalah tripod. Tripod, kenapa tripod Mas? Tripod. Karena itu kalau malam hari kan kekurangan cahaya. Ha-ha. Nanti kalau pakai tangan kita bisa shake, Oh iya. bisa blur. Nah, yang kedua itu diafragma dibesarin. Diafragma dibesarin. Fungsinya untuk apa Mas? Fungsinya untuk Penangkapan cahaya. penangkapan cahaya ini udah tahu. Fotografer nih. Diam-diam Mas. Logikanya kalau di diafragma tadi kan dijelaskan diafragma itu membuka buat cahaya. Iya. Ya. Lanjut. Terus yang terakhir paling ISO. Kita ISO-nya? main ISO besar. Oh, ISO dibesarin. besar, Besar. diafragma besar. Ya. Itu tujuannya juga untuk menangkap cahaya. Untuk menambah cahaya. Menambah cahaya. Tapi kalau ISO besar kan nanti takutnya noise-nya banyak tuh. Oh, Kekurangan cahaya sih, jadi noise-nya banyak. Nah, Jadi- itu bintik-bintik yang di foto itu betul. ya. gitu. Berarti intinya ya ada beberapa trik untuk kita foto di malam hari gitu ya Iya. Mas. Nah, kemudian acara terdekat nih dari Kebumen Motret apa nih, Mas Rizky? Kebetulan kita akan menyelenggarakan event di Davam itu tanggal 17 Januari minggu depan. Temanya adalah Retro Hotel. Iya. Ya, jadi dengan model satu Valen, kedua Ata, dan ketiga Yolanda. Itu selain ada event hunting, kita juga melombakan di sana. Jadi juara satu itu mendapatkan sertifikat, dapat uang 300.000, Iya. terus voucher lensa Jogja, voucher nginap, sama kaos dari Glows In. Yang kedua adalah sertifikat uang 200.000, terus voucher nginep, voucher lensa, sama kaos dari Glows In. Yang ketiga adalah sertifikat, terus voucher dari lensa Jogja, terus ada kaos dari Glows In. Nah, acara itu dimulai pada jam 1 siang dan berakhir pada jam setengah 5. Jadi jam 1 itu pembukaan registrasi selama 1 jam, jam 2 langsung kita mulai. Sesi pertama adalah retro 1 jam 3, ntar break jam 3, jam setengah 4 itu baru mulai lagi. Sesi yang kedua adalah casual, terus setengah 5 penutupan gitu. Oh, berarti ada dua tema. Iya. Kenapa ngambil temanya retro sama casual? Kenapa nggak yang lain? Kebetulan konsep hotel tersendiri adalah retro. Oh, Iya. berarti Jadi kita emang menyesuaikan dengan konsep sana begitu. retro itu apa sih Mas? Nah, retro Saya kan orang awam. ya. Retro itu ada kaitannya dengan vintage. Jadi Vintage. melihat dari kaidah kebahasannya adalah retro itu kembali ke masa lampau. Nah, sebenarnya yang retro itu berhubungan dengan fashion. Fashion itu berbicara mengenai fashion, ada yang membicarakan tentang kekinian dan bahkan ada yang membicarakan tentang fashion masa lampau tapi dikemas dalam zaman modern saat ini. Kalau kita misal melihat vintage, misal kayak kostum polkadot, kembang-kembang, warna-warna yang cerah, Iya, itu betul. vintage. Oh. Kalau yang warna-warna yang kesannya hangat, itu kayak misalnya warna krem, warna coklat itu adalah warna-warna retro. Jadi ntar dalam kemasan pada acara besok adalah konsep dengan foto retro. Nah, di mana antar model selain berpose, foto akan mengembangkan antara
nilai sisi model, fashion yang dibawakan, dan ruang eksterior dan interior yang ada di sana. Oh, jadi memadu padankan antara Iya. model Dan- dengan tempat. Tempat Gitu. dan fashion. Tempat dan fashion. Iya. Oke. Ha-ha. Ayo, mungkin Sepertinya bisa menarik bergabung. sekali ya bergabung apa? Iya. Angkat-angkat Ikut jadi kamera peserta. ya. Oh, ngomong peserta nih Mas. Iya. Pesertanya itu dari untuk kalangan sendiri, yaitu orang Kebumen atau bagaimana? Mas? Kami selalu terbuka mengenai anggota mana yang akan selalu berkumpul dengan kami, baik itu mengenai anggota ataupun event yang akan kami selenggarakan itu adalah bebas untuk umum. Bahkan bahkan kayak yang udah-udah dari Jakarta, Purwokerto, Cilacap bahkan turut meramaikan. Iya. Jadi kebetulan kami juga sering juga hunting ke luar kota. Jadi kita juga menambah silaturahmi di sana. Terus betul. kamu dari mana Mas? Dari Kebumen. Ada event apa di sana? Nah, jadi mereka juga secara nggak langsung ikut meramaikan juga setiap ada event di sini. Berarti informasi itu bisa didapat karena kita punya relasi gitu ya Mas ya? Betul. Kalau untuk biaya pendaftarannya, Dek, Nah iya, benar nih, penting nih. penting. Ya. Biaya pendaftarannya cuma sebesar 20.000 doang. 20.000 Rupiah. Dan itu bebas untuk siapa saja Mas? Siapapun yang mau bergabung untuk Oke. acara besok. Walaupun nggak punya kamera, Bisa Bisa. pinjam punya aku, Bisa. tapi Oh, bayar. salah promosi ya, Mas, ya. Oke. Tips-tips untuk para peserta nih apa aja Mas? Ya, tipsnya kan kayak misal besok ya, kita akan melombakan mengenai retro. Iya. Nah, jadi hal yang terpenting adalah di dalam dunia fashion tersendiri itu ada namanya fashion spread editorial, ada fashion surrealism, dan ada fashion retail. Kalau fashion retail adalah fashion yang kayak di distro, jadi penampakan detail baju. Iya. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau foto spread kayak gitu, itu kayak misalnya foto fashion itu nggak hanya sekedar melulu mengenai pakaian, tapi aksesoris kayak entah itu jam, terus wardrobe mereka mungkin ada apa kalung ataupun apa kayak gitu. Bahkan make up pun itu adalah bentuk fashion. Nah, jadi kalau semisal besok itu retro, foto yang menang adalah foto yang berdasarkan tema. Oke. Tema itu sangat penting. Ketika foto di luar tema itu adalah foto yang salah dan dia akan kalah. Dan kedua adalah kita akan mengambil foto unik. Foto unik adalah foto yang tidak memiliki ketersamaan terhadap foto yang lain. Misalnya foto bagus, tapi fotonya diambil dengan sudut yang sama, kalah semua. Tapi misalnya ada orang yang misal di dalam foto memainkan teknik, semisal teknik zooming, teknik potret, apa teknik multi exposure ataupun apa, dia yang jadi pembeda dalam foto. Dan biasanya foto-foto yang unik itu adalah foto kayak yang menang. Oke. Jadi intinya untuk menjadi seorang pemenang nanti di lomba ini ya Mas ya, Iya. intinya adalah fotonya sesuai tema dan yang unik gitu ya Mas ya. Oke. Paling beda. Nah sekarang kami memberikan kesempatan untuk teman-teman dari Kebumen Motret untuk mempromosikan acara. Silakan. Silakan. Kebetulan kami pada bulan Januari, Februari, Maret, April akan padat banget event. Dimulai dari besok tanggal 17 Januari di Motel Davam. Kemudian akan Februari kan Valentine nih. Jadi bulannya penuh dengan cinta. Iya. Jadi Kebumen Motret itu akan mengadakan foto gratis wedding atau pre-wedding. Foto Jadi gratis iya, wedding. jadi ntar yang misalnya mau wedding atau pre-wedding silakan posting ke timeline kami, ntar kami akan seleksi di sana. Kira-kira yang mana yang cocok, yang mana yang terus yang ketiga adalah foto pariwisata. Oke. Kami akan bekerjasama dengan Pantai Menganti, itu akan mengadakan lomba yang dengan skala besar, skala nasional. Skala nasional. Soalnya yang udah kami adalah event yang regional, cuma lokal doang. Nah, yang terakhir adalah mengenai workshop. Kita akan mengadakan wedding. Begitu. Wedding. Untuk informasi dari Kebumen Motret kita bisa dapat di mana nih? Ya, media sosial tentunya sangat berperan aktif dalam menginformasikan kegiatan kami itu sejauh mana. Iya. Yang pertama adalah Facebook, Twitter, sama Instagram bisa join di Kebumen Motret. Kebetulan Namanya sama, Mas? sama semua. Kebetulan kami rencana gara-gara apa ya banyak orang yang mengunjungi laman kami berencana membuat domain.com.
begitu. Karena sebelumnya kita hanya membuat website kebumenmotret.webs.com. Kalau semisal pakai double slash sepertinya kayak gimana gitu, makanya akan diubah jadi .com begitu. Oke. Jadi buat Anda yang mempunyai rencana untuk menikah bisa dipercepat untuk mendapat gratis ya. Ya, Mas. Ya, satu lagi Mas untuk closing statementnya silakan, harapan untuk Kebumen untuk dan dunia fotografi tentunya dan dunia modeling. Ya, silakan. Jangan Mbak Zizi. Ya, buat model Kebumen tetap ya, semua model tetap semangat, tetap berkarya, tetap belajar tentang dunia modeling aja. Itu. Ya. Dari Tet- untuk dunia fotografi sendiri harapannya silakan Mas Andre. Mas Andre. Harapannya ya semoga terus selalu maju. Maju terus Kebumen biar semakin mendunia. Iya. Oke. Nah, itu dia tadi Talk show yang sangat talkshow menarik. yang menarik ya, Yu ya. Yang pojok kayaknya tadi diem aja. Mungkin ada harapan-harapan nih. Ada. Jadi gini. Apa ya? Apa nih Mas? Aduh. Ya, semoga fotografi di Kebumen makin maju, Makin nggak maju. kalah saing sama kota-kota besar. Ya. Semoga Mungkin itu cepat aja dapat deh. pacar juga nggak Mas? Amin, amin. Semangat Bang. Ya intinya adalah kita jangan terbatas dengan kekurangan kita ya tadi ya Mas ya, intinya ya. Kalau kita nggak punya kamera yang mahal ya kamera yang murah, nggak punya kamera yang murah kamera HP. Kalau nggak punya kamera lagi Pinjem. pinjem punya teman. Nah, tetapi bayar katanya. Nah, itu dia talkshow kita pagi hari ini sangat menarik sekali tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren-keren ya. Ya, dan kami tetap mengingatkan kepada pemirsa untuk mengirimkan informasi-informasi menarik di sekeliling Anda, yaitu melalui line telepon kami di 0827 3824553 atau di line SMS kami di 0822 42571111 atau dapat mention Twitter kami di @ratihtelevisi. Sekali lagi kami ingatkan, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0287 382 453 atau Anda dapat meng-SMS di 0822 42 57 1111 atau Anda dapat menge-tweet di Twitter kami di @ratihtelevisi. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari Terima ini. kasih. Terima kasih banyak Mas atas informasi dan ilmunya nih hari ini. Ya. Untuk pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen.